اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأكرم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين والبقية بالصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى لم يزل خطاه مطلقا أبدا وما تثار أصلا في مدى زمني يا رب واغفر لنا ما مضى
فتوالوا فلم تروا ما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي واغفر لنا ما مضى بقلبه كأمام راية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالم يا ربي واغفر لنا ما مضى وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يبادله في شمس ذوفاتن يا ربي واغفر لنا ما مضى كتفه قد نطق من إذا جلس عند البلاد سجد بمحتفل يا ربي واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وشرفين ومن مهن يا ربي واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kita fillah Bapak Kiai Haji Muhammad Siti Jundan Meski Ustaz Bapak Haji Abdul Wahab Sabtokono dan seluruh jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memenuhi panggilan kewajiban kita selaku hamba Allah dalam rangka thalabul ilmi, mencari berkahnya ilmu, hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari utama surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah kekalkan iman Islam kita. Selawat dan salam dapat kita sampaikan kepada kedua kita junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita awali taklim kita ini, kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah yang kita kirimkan kepada arwah-arwah ahli kubur, guru-guru kita, orang-orang tua kita, jamaah kita, wabil khusus guru kita almarhum Bapak Kiai Judan Sulaiman Guru Johan, Wakil Hadal Nasib Haji Adam bin Dilan Ibu Haji Masih binti Kiman, Ustaz Haji Muhammad Amsal Haris Haji Muhammad Ibn Haris, Ayahanda Muhammad bin Bang, dan juga Bapak Ustaz Haji Lasio bin Adam dan Bapak Haji Baidoi bin Adam dan seluruh jamaah para civitas masjid yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah terangi kuburnya, dan juga para donatur yang telah
wakafkan harta-hartanya untuk masjid ini, baik menyumbang daripada kubah kita ini, mimbar Bapak Haji Bapak Haji Nausin, Bapak Haji Nausin Bintrang, dan seluruh orang-orang yang telah mendahului kita dan ma'alim adzan kita, alhamdulillah kita selamatkan. Dan pada kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah pelihara tetap iman Islam kita, kesehatan badan kita, dan pada generasi kita semoga meningkatkan generasi yang saleh dan salehah sehingga bisa melanjutkan perjuangan orang tua kita dan mendoakan kita pada akhir nanti. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الله له والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jemaah sekalian, kita sudah memasuki di bulan Rajab, namun tidak membahas masalah Rajab. Kita lanjut kepada pembahasan di kitab Tanbihul Ghafilin. Ini sudah memasuki bab Fadlur Ramyi wa Rukubi. Jadi keutamaan memanah dan berkendaraan. Ini ada babnya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kita lihat nanti apa pendapat-pendapat yang dicantumkan oleh Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Qala al-faqih Abu Laits As-Samarqandi, hadatsana Abu Qasim Abdurrahman ibn Muhammad, hadatsana Faris bin Murdiyah, hadatsana Muhammad bin Fadl, hadatsana Abu Yahya al-Hamani an Hasan bin Umarah an Abdullah bin Abdurrahman an Jabir bin Zaid. Hadis ini bersumber dari Jabir. Qala kuntu arani rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ففقدني يوما فقال لي ما أبطأ بك فأخبرته بأذري فقال ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لك عونا على الرحم فقلت بلى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يدخل بسهم واحد ثلاثة نفر الجنة الرمي والمحتسب بسرعته والمقوي به. Di dalam bab memanah, latihan memanah dan juga berkendaraan, Abu Laits As-Samarqandi ini mencantumkan hadis dari Jabir bin Zaid, kuntu arani rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang latihan bersama seseorang yang bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadani yawman, lalu aku dicarinya. Hari itu aku berhalangan hadir untuk tidak latihan daripada latihan memanah. Faqala li, maka Jabir ini bertanya, sahabat Nabi ini bertanya kepadaku, ma abta'a bika, apa yang menjadi penghalang bagimu dan kau tidak hadir di dalam latihan memanah. Fa akhbartuhu bi uzri, aku berikan kabar kepadanya tentang uzurku, tidak kehadiranku terhadap latihan memanah itu. Faqala lahu
Rasul dan para sahabatnya itu berkata, "Ala uhaddithuka bihaditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah engkau mau aku kabarkan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendengar sendiri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu laka 'aunan 'ala ramyi, yang akan menguatkanmu tentang latihan memanah. Faqultu bala, ya aku mau. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Zaid mengatakan, yaqul inna Allah ta'ala yudkhilu bi sahmin wahidin thalathata nafaril jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan memasukkan ke dalam surganya itu bisa min wahidin, dengan satu anak panah itu thalathata, 3 kelompok yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara cuma satu anak panah. Siapa 3 golongan itu? Ar-ramyu, orang yang memanah. Orang yang memanah ke dalam dikatakan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muhtasibu bisun'ati, orang yang bikin panah pada saat itu, ya. Wal muqayyim, dan orang yang memberikan semangat, yang memberikan panahan, menjunjung panahan, itu dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, irmu warkabu. Ini hadis dhaif tentang perintah, ada anjuran untuk latihan memanah. Kita lihat. Irmu warkabu, latihanlah kamu dalam memanah dan latihanlah kamu dalam berkendaraan. Kamu berkuda biasanya di zaman dahulu itu berkuda. Wa antarnu khairul lakum wa ahabbu ilayya min antarkabu, bahwa sesungguhnya latihan memanah itu adalah lebih baik bagi kalian, dan aku, kata Nabi, lebih suka daripada memanah ketimbang berkendaraan. Jadi lebih suka latihan memanah daripada berkendaraan. Fa inna kulla yalahwin laha bihil mu'min batil. Sesungguhnya setiap perbuatan yang menjadikan seorang mukmin itu lalai adalah perbuatan batil. Jadi orang beriman itu enggak boleh lalai, maka itu termasuk perbuatan batil. Illa fi thalathin, kecuali dalam 3 perkara ini, dalam 3 gerakan atau perkara ini. Rabiyuka min khawsika, ya kau panah gitu kepada musuhmu, wa ta'dibuka farsika, dan kau latih itu kudamu, wa mula'abatuka ma'ahlik, dan canda kamu dengan keluarga, terutama canda juga bercanda ria itu dengan pasangan hidup, dengan istri. Fa inna dzalika minal haqq, karena sesungguhnya itu adalah dari sesuatu yang hak. Hadis ini dalam keterangannya adalah hadis yang dhaif, tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Nasa'i, Ibnu Majah, an Uqbah. Jadi memanah ini memang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dikuatkan, karena waktu itu ya memang senjatanya itu kalau nggak tombak, memanah. Tapi memanah lebih utama. Memanah pada saat itu lebih utama, sehingga memanah itu sangat diperlukan pada zamannya. Memanah itu sangat dianjurkan pada zamannya. Begitu juga berkendaraan, berkuda pada saat itu. Karena itulah yang dibutuhkan di dalam mendukung berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi
Ya, peperangan yang sesungguhnya jihad. Kalau sekarang kita pakai panah, udah kendor duluan. Dan kita lihat memang di Gaza, di negara dia menggunakan panah. Ini kalau panahnya, kalau kayak panahnya Rembo tuh bisa meledak kita layak. Enggak ada yang bikin tuh. Ya, semuanya sudah menggunakan kecanggihan. Nah, nanti dikiaskan tuh, begitu. Jadi memanah itu sangat dianjurkan oleh latihan memanah itu sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu untuk menyemangati, karena memang jihad itu dari depan mata, dari hadapan para pejuang, para mujahid pada saat itu. Bahkan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya satu anak panah. Gara-gara satu anak panah, 3 golongan ini masuk surga. Yang mana yang bikin sama yang memberikan panah, luar biasa. Ini hadis dhaif tapi yang ini. Ya, menurut hadis dhaif ini boleh kita lakukan. Ya. Tapi nanti ada hadis-hadis yang hasan yang memberi keterangan tentang keutamaan daripada memanah, sibahah dan juga menaiki kuda. Wa an-naqul inna Umar radhiyallahu ta'ala anhu kataba ila ahli Syam. Bahkan Umar itu pada saat itu menulis surat kepada bangsa Syam, ya. Bangsa Syam menulis surat. Alimu, apa isi surat itu? Isinya adalah alimu auladakum sibahah wal rimayah wal furusiyah. Jadi 3 ini kata Sayyidina Umar, ajarkan anak-anakmu itu berenang, sibahah, wal rimayah, memanah, wal furusiyah, dan juga berkuda. Ketiganya yang dianjurkan, yang dilakukan. Wa muruhum bil ikhtifa'i bainal aghrab, dan berikan mereka semangat, perintahkan kepada mereka untuk memfokuskan sasaran. Jadi dalam manah itu memang harus kita fokus. Saya pernah latihan manah itu berapa kali itu di itu juga ada tuh dulu di Herbal. Di sini ada di Taman Pemuda tuh. Ternyata memang manah itu susah-susah gampang. Nyetelnya sama melepasnya, kalau kagak lepas dia lagi itu enggak. Nah, Sayyidina Umar itu menegaskan kepada bangsa Syam saat itu untuk mendidik anak-anaknya memanah dan memfokuskan bidikannya. Pada satu titik kan susah. Nariknya juga kadang-kadang kita udah gak sibah. Antara narik dengan melepas gitu lebih sasaran. Itu kesulitan tingkat kesulitan di dalam memanah susah gampang gitu. Tapi banyakkan susahnya, banyakkan gak kena sasaran soalnya. Alatnya enteng, ringan, nariknya gampang, tapi untuk menuju pada titik sasaran itu susah. Sulit konsentrasi. Bahkan daripada salah satu mujahid berkata, ra'aitu ibnu Umar radhiyallahu anhu yasaddar fi bainal hadbaini fi qamisin. Wal Hudzaifah juga radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan annahu kana yasaddar bainal khudzafaini fi qamisin wahidin. Jadi anaknya Sayyidina Umar itu dia latihan memanah itu dengan berlari kencang dengan 2 sasaran. Dan dia sambil lari kencang dengan 2 titik sasaran dan menggunakan gamis. Baju jubah itu gamis. Nah, kita lari kencang itu sering. Lari sekencang-kencangnya lari ya sadar. Tapi dengan 2 titik sasaran memanah itu dalam latihan. Ini di dalam kitab Tanbihul Ghafil dikisahkan sepanjang itu. Imam Hudzaifah juga sama meriwayatkan itu. Annahu kana yasadda bainal hadafaini bi qamisin wahidin, dengan satu baju komis dalam latihan itu. Dilari kencang dengan 2. Kita beberapa menyadari ada video YouTube ya. Ada anak santri itu, santri putih, pakai gamis, pakai cadar, naik kuda dengan
beberapa sasaran itu, dan itu dilombakan itu luar biasa seperti itu dengan menunggang kuda dan juga sambil memanah. Nah ini ketika di perang Uhud, ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala di saat yauma Uhud. Jadi Sa'ad bin Abdul Waqqas. Ini Sa'ad bin Abdul Waqqas adalah orang yang pertama itu yang ahli memanah. Dan itu diperintahkan sama Nabi. Irmi ya Sa'ad, fadaka abi wa ummi. Panah dia, Sa'ad. Panah. Ketika perang Uhud, Nabi dalam kondisi terdesak. Karena Sa'ad ini tidak pernah meleset ketika dia memanah, pasti kena sasaran. Sa'ad bin Abu Waqqas, dia ahlinya pada saat itu. Tidak ada lagi orang yang seahli Sa'ad bin Abu Waqqas. Maka Nabi sampai bersumpah pada ke abi wa ummi, jaminannya itu lebih orang tuaku, kedua orang tuaku, ibuku dan bapakku, kata Nabi. Irmi ya Sa'ad, panah ya Sa'ad. Jadi suatu memanah itu, kalau bahasa kita serang gitu ada. Serang ini mana? Ini Sa'ad bin Abu Waqqas pada saat itu, yang memiliki keahlian dan tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lain. Sa'ad bin Abu Waqqas ini pertama yang dikatakan oleh Nabi SAW itu adalah yang ahli di dalam mana. Faqala al-faqih rahimahullah, fa hadhihi al-khabar bayan al-fadl al-ramki. Ini hadis ini sahih. Hadis ini yang memerintahkan, Nabi memerintahkan Sa'ad bin Abu Waqqas ini memanah. Ini riwayatnya sahih Bukhari dan Muslim perintahnya. Karena memang sudah dalam satu peristiwa peperangan Uhud pada saat itu, dan banyak yang meriwayatkan. Dan Abu Lays al-Samarqandi mengatakan, "Fahadha fi hadzal khabar bayanul fadl ar-rami." Di dalam keterangan ini adalah menjelaskan tentang keutamaan daripada latihan memanah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yaqul li ahadin, tidak pernah dia mengatakan kepada siapapun, fadaka abi ummi, jaminannya demi ibuku, demi ayahku, illa li Sa'ad, kecuali kalimat itu ditunjukkan kepada Sa'ad bin Abu Waqqas saat itu. Saking untuk segera Sa'ad melemparkan anak panah itu, maka Nabi sampai bersumpah untuk abi wa ummi. Li'ajli annahu kana rawiyan, karena saat itu memang Sa'ad bin Abu Waqqas itu ahli di dalam memanah dan tidak pernah yang namanya meleset dari sasaran. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, berdoa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Nabi doanya, ya Allah, tepatkanlah sasaran panahnya Sa'ad dan juga kabulkan doanya Sa'ad. Jadi kalau udah Nabi yang doa, udah semua akan menjadi sesuatu yang diharapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Sa'ad memiliki keahlian di dalam memanah, dan juga bagi doanya itu juga dapat kabul oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Umar bin Sarahbil an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iblu izzun li ahliha wal ghanamu barakatun wal khairu ma'qudun fi nawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Ini keterangan tentang tentang unta itu, kata Nabi, adalah kemuliaan, kehormatan bagi pemiliknya.
Ini ada kaitan nanti dengan perang. Wal ghanamu itu berkah. Orang yang memiliki kambing itu adalah sebuah keberkahan. Wal khairu ma'qudun fi nawasiha khaira ila yaumil qiyamah. Dan yang namanya apa tuh kalau ubud kuda itu adalah suatu kemuliaan ya yang mengandung kebajikan sampai dengan hari kiamat. Jadi di dalam bangsa Arab itu ada yang namanya memiliki unta. Unta itu kata Nabi izun li ahliha, kemuliaan, kehormatan bagi seseorang pemiliknya. Jadi unta itu memang benar-benar hewan buruh yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan buruh. Nmax nggak bisa diburu Nmax. Nmax, Fortuner nggak bisa tuh diburu. Yang bisa itu unta. Kuda juga mungkin seperti lelahnya bahkan bisa. Tapi unta itu memang hewan tempur yang diburu pasir. Itu kalau kita lihat unta itu matanya kan alis tebal tuh yang panjang. Itu tuh Allah ciptakan supaya dia bisa menahan daripada debu gurun pasir pada saat itu kalau dia terhembus terhembus angin. Begitu juga matanya onta itu di beberapa keterangan itu bisa melihat sesuatu yang sangat jauh, bahkan bisa memperjelas gitu. Yang jauh itu bisa terlihat dekat. Jadi onta itu nggak pernah minus, nggak pernah rabun, minus sama plus. Itu makanya keutamaan onta pada saat itu dikatakan nanti izli ahliha, kemuliaan. Dan dia jalan sejauh mana pun. Onta itu kan begitu ketika makan yang berduri itu bisa dia. Ada batang atau buah yang berduri itu yang tajam itu bisa atau dia makan sama dia dengan lihainya dia makan. Ini makanya kata Nabi al-ibilu izun li ahliha, orang yang memiliki onta itu adalah kemuliaan bagi kemuliaan. Bahkan sampai diberikan umpamaan kepada orang yang berpikir itu dalam surat Al-Ghasyiyah itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khalaqat, gitu ya. Ya, bagaimana kamu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan yang namanya unta. Ini luar biasa. Maka kata Nabi juga izun bi ahliha. Wal ghanam barakah, kambing itu adalah sebuah keberkahan. Nabi mana yang tidak pernah tersentuh yang namanya dengan kambing? Pasti seluruh para nabi itu dia pernah mengalami mengembala kambing. Maka orang yang memilih kambing itu suatu keberkahan, karena kambing itu sesuatu yang susunya bisa digunakan sama kulitnya, dan bagaimana kambing itu digembalanya itu kalau sudah tahu tuannya dia pasti nurut ke kambing. Makanya berkah kalau punya kambing. Itu karena para nabi itu termasuk bagian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai juga pengembala Nabi. Saya kambing. Wal khairu ma'qudun fi nawasiha al khairu ila yaumil qiyamah. Dan yang namanya ubun-ubun kuda itu bagian suatu kebaikan, diibaratkan satu kebaikan di dalam sampai dengan hari kiamat. Jadi ini penyemangat kuda itu kalau ditunggangi kan yang terlihat itu ubun-ubunan dari atas, dan itu penyemangat. Jadi untuk orang yang pada saat itu berjihad di jalan Allah itu, dia akan sungguh-sungguh untuk maju kudanya, dan di situ ada kebaikan sampai dengan hari kiamat. Bahkan di keterangannya itu, wa fi khabarin akhar al-'izzu fi nawasil khair wa dhillu fi adnabil baqarah. Kemuliaan itu, kehormatan itu ada pada unta, ada pada kuda,
wadhillu fi adnal baqarah. Sementara kehinaan itu ada di buntutnya sapi. Yakni idza istaghala an-nas bil jihad kana fihi izzul Islam. Artinya bahwa orang-orang yang dia berjihad ya, di jalan Allah itu karena fihi izzul Islam, karena dia ingin memuliakan Islam, mengangkat kehormatan daripada Islam. Jadi penuh ada kebaikan di situ. Makanya kuda digambarkan seperti itu. Izzul, kemuliaan, kehormatan. Karena orang yang sibuk, orang yang senantiasa berkuda dan jet di dalam Allah itu dengan menggunakan kuda itu, maka tujuannya adalah untuk menegakkan kehormatan Islam. Wa idza tarakul jihad, apabila ia meninggalkan dengan namanya jihad, wa tabahu adnal baqarah, ibaratkan dia mengikuti ekor sapi gitu. Dia mengikuti ekor sapi, dan itu sebuah kehinaan kata Nabi. Jadi kalau orang yang nggak mau jihad, ya artinya mengikuti hawa nafsu udah. Gitu. Gue mau jihad dengan di rumah aja nonton TV, mendingan ngopi aja, mendingan mancing aja, mendingan nongkrong aja. Tuh. Dan itu pada saat itu memang dikatakan kehinaan. Karena pada saat itu orang-orang ingin ambil andil berlomba-lomba untuk jihad di jalan Allah pada saat itu. Bahkan ada sahabat yang memang ingin berjihad tapi dikatakan Allah apakah punya orang tua, punya ibu ya, melayani ibumu, itu dikatakan juga jihad gitu. Jadi siapapun orangnya, ini ada sebagian pula yang dia leha-leha, itu diibaratkan dia tidak mau berjihad, itu diibaratkan dia sedang mengikuti, memandangi ekor sapi. Jadi ekor sapi berjalan kemana? Ekor sapi membawa ke kemana? Gitu. Jadi sebegitu luar biasanya di dalam berjihad di dalam Allah, sehingga orang-orang yang pada saat itu ahli di dalam memanah, orang-orang yang ahli itu di dalam berkuda, ya, itu sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan an Umar bin Absah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man rama sahman fi sabilillah fahuwa adlu mahrumin, yani mithlu unuqi raqabah. Jadi orang yang melemparkan anak panahnya itu, satu anak panah itu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa adlu mahrumin, ya, seakan dia itu, seolah dia itu membebaskan satu orang budak, membebaskan satu orang budak. Nah, bagaimana kalau dia melemparkan anak panah ini ratusan, puluhan, bahkan ratusan anak panah? Kata Nabi adalah sebagaimana dia itu membebaskan budak. Jadi hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Uqbah ibni Amir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala satattahu lakumul arda wa taqfuna al-muhlah fala ya'juzna ahadukum ayyal huwa bi ashami. Jadi bumi itu satu tahun bumi itu akan terbuka, artinya bumi itu akan menerima, ya, wa taquna mu'minah, dan kebutuhannya akan dipenuhi. Fala ya'jizna ahadukum ayyal huwa bi ashamihi, maka janganlah kalian lemah, janganlah kalian putus asa, janganlah kalian tidak semangat di dalam latihan memanah. Jadi jangan pemanah ini memang harus benar-benar dia itu sungguh-sungguh memanah untuk mendapatkan yang namanya keahlian dalam memanah. Jadi bumi pada saat itu dimanapun seseorang itu latihan memanah di tempat manahnya. Jadi kalau latihan memanah kan nggak sembarangan ya, cuma orang. Jadi dia latihan memanah di tempat manahnya, dan itu bagian daripada
tempat yang diterima oleh bumi. Ini ibaratnya kayak gitu. Watakuna mu'nah dan dipenuhi kebutuhannya tuh. Ya, orang-orang mana ini pada saat. Maka disemangati orang yang latihan memanah itu untuk jangan kendor semangatnya, jangan lemah dia. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan juga hadis sahih. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu al-mu'radu rawdatun min riyadil jannah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa al-mu'radu itulah tempat latihan panah itu adalah diibaratkan sebagai rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Jadi tempat yang dikhususkan untuk latihan memanah itu taman surga. Saat itu, karena sekarang jarang-jarang dan orang mana hanya sekedar seperti olahraga. Sekarang kalau orang latihan manah itu bukan suatu yang dicapai untuk kebutuhan, tapi hanya olahraga. Enggak ubahnya kita main futsal, main tangkis. Tujuannya itu olahraga kemana. Tapi kalau ini kan dia memang ada saat itu dibutuhkan, saat itu memang diperlukan. Memang pasukan pada saat itu para sahabat itu menggunakan panah. Karena panah tidak lagi ada digunakan dalam peperangan. Sama kali selopetan yang dia menyelopetkan gitu juga tuh pakai selopetan. Ya, bahasanya itu aromi. Kan melempar tuh aromi kan melempar. Selopetan itu melempar juga kan. Yang dilempar batu, tapi yang dilempar panah. Sama itu ya. Al-mu'radu rawdatun min riyadil jannah, ar-ramyu al-ma'radu karrami al-hamdi. Jadi orang yang sedang latihan memanah di tempat latihan pada saat itu, kata Sayyidina Umar itu, sesungguhnya begitu anak panah dilepaskan dalam satu latihan itu ibaratnya dia sedang membunuh musuh. Jadi diberikan pahala. Saking pentingnya perlunya pada saat itu memanah. Jadi ketika dilatih memanah itu tuh lepas anak panah, seorang dia sedang membunuh musuh. Karena alal adli, walladhi yaruddu saham lahu bi kulli qadamin ataqara qawatin. Ketika dia memanah ada berapa kali, 5 kali tidak lalu dia habis anak panahnya dalam latihan nih. Dia ambil anak panahnya itu satu. Itu setiap langkah kata Sayyidina Umar itu, setiap langkahnya dia mengambil anak panah itu, memutin anak panah yang sudah dia lemparkan itu setiap langkahnya itu seolah dinilai diimbar itu seperti dia membebaskan satu budak. Ini dalam latihan aja. Pada saat itu, pada latihan aja. Jadi memang betul-betul diangkat gitu. Memang betul-betul diangkat orang-orang yang latihan memanah karena saat itu sangat dibutuhkan. Sampai langkahnya aja membuat ngambil anak panah itu bernilai. Nilai yang bebasin budak lagi luar biasa. Dulu mahal Pak, bebasin budak itu. Nggak sembarangan orang. Orang yang membebaskan budak itu termasuk orang yang kaya raya. Karena pada saat itu orang yang paling miskin itu jadi budak, nanti dikasih orang yang kaya raya. Jadi kepentingnya pada saat itu adalah bagaimana orang saat itu ahli di dalam memanah. Wa Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a 'ala al-minbar hadhihi al-ayah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di atas mimbar dan membaca ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin min ribatil khair ila akhir ayat. Jadi persiapkanlah kepada kalian ya, dalam menghadapi musuh itu kekuatan apa saja yang kalian punya. Jadi saat itu memang dilihatkan ini dalam surat Al-Anfal ayat 60. Jadi di dalam firman Allah itu seluruh persiapan
apa yang kita punya, kekuatan apa yang kita punya untuk menghadapi musuh. Yang kayak di Gaza, kayak di Afghanistan waktu itu kan, lemparan batu, lemparan molotov, dengan yang dihadapi adalah mortir senjata yang canggih. Nah ini karena perintah Nabi, wa itulah mastata'tu min quwwah, dari kekuatan apa saja silakan. Jangan asalkan jangan kendor kita, jangan diem aja. Ada perang dirinya ngumpet gitu. Tapi lakukan, persiapkan kekuatan apa saja untuk menghadapi yang namanya musuh. Ala innal qawwatu ar-rami, kata Nabi, ya, yang dimaksud daripada quwwah, kekuatan itu adalah memanah. Pada saat itu adalah memanah. Ala innal quwwata ar-rami. Qala hafalatan, sampai mengatakan 3 kali lagi. Ya. Ala innal quwwata ar-rami. Ala innal quwwata ar-rami. 3 kali lagi. Sungguhnya yang dimaksud dengan kekuatan itu adalah memanah. Sesungguhnya yang dimaksudkan kekuatan itu adalah memanah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan makna yang dimaksud dari kekuatan itu. Dan hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam keterangannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga mengatakan dalam hadisnya, man taraka ar-rajul ba'da ma 'allamahu faqad taraka sunnah. Ya. Barang siapa yang meninggalkan latihan memanah ba'da ma 'allamahu, setelah dia belajar, setelah dia mahir di dalam memanah itu, faqad taraka sunnah, maka dia telah meninggalkan sunnah Nabi. Maka dia diibaratkan telah meninggalkan sunnah. Wa fi akhbarin akhar, dalam riwayat yang lain, nikmatun tartuha, dan dia akan telah meninggalkan yang namanya kenikmatan. Gitu. Jadi pada saat itu memang betul-betul yang namanya memanah itu yang dianjurkan, dan kita pun harus punya itu. Kalau kita kiaskan sekarang ini ya, latihan menembak, latihan mana juga penting masih dibutuhkan, karena di ada perlombaan itu ya di sini, ya, ataupun kita belajar ataupun kita bela diri. Kekuatan itulah nanti yang memberikan kekuatan untuk diizzati Islam, untuk kemuliaan dan kehormatan daripada agama Islam. Wa yuqalu la yanbaghi li syarifi ayyanfa'a min arba'ati in kana amiran. Ini ada satu perbuatan yang seseorang itu tidak bisa mengelaknya. Wa in kana amiran, maupun dia seorang pemimpin. Jadi ada 4 perbuatan yang siapapun dia tidak bisa mengelak daripada perbuatan itu, kecuali pun dia seorang pemimpin. Khiyaruhu min majalisi liwalidihi, seseorang yang kedatangan kedua orang tua pasti dia berdiri. Ya, ketika lagi duduk orang tua kita datang, itu pasti kita berdiri. Mau enggak kan? Mau. Kalau enggak berdiri, enggak salaman, enggak kurang ajar itu anak. Orang tua yang suruh kita suruh salaman begitu, pasti. Kita perbuatan yang mau tidak mau yang dilakukan oleh manusia. Bahkan seandainya dia pun seorang pemimpin. Dan yang kedua, khadam tuh li dhaif. Dia melayani tamu. Gitu loh. Dia lagi ribut kayak dia lagi kesel kayak ada tamu, assalamualaikum, pasti dia jawab, dia minimal dia buka pintu, dia bersalaman. Itu perbuatan yang tidak dielakkan oleh seseorang. Mau nggak mau. Itu gini-gini begini. Atau di mana-mana itu ada tamu yang assalamualaikum, kamu gitu, siapa sih lu? Kamu gitu aja, terus sana, pas buka tuh buka itu mau nggak mau. Lebih kita lagi dalam keadaan baik, dalam keadaan santai, pasti kita menyambut tamu itu dan menjamu. Wa qiyamuhu 'alal faras, ya, naikin kuda. Mau di orang susah, mau orang kaya, pasti naiknya sama. Kalau mau naik udah mau nggak mau ya begitu naiknya gitu. Ya lompat di orang kaya naik sama helikopter kita diangkat.
enggak. Atau dia pakai alat berat gitu naik itu kuda, enggak. Ini yang nggak dielakkan, perbuatan yang nggak dielakkan. Mau nggak mau pasti dia akan melakukan yang namanya kuda, mau di orang miskin, mau di orang kaya, mau di orang konglomerat, itu pasti naik kuda begitu, sama, nggak dibedakan. Wa khadamtuhu lil muhdarati alladhi ya'khudhu minhu al-'ilm. Begitu pula seseorang yang menghormati gurunya, seseorang yang menghormati orang yang telah memberikan ilmu kepadanya. Kita kalau kedatangan guru gimana Pak? Regap gitu Pak. Pasti regap. Guru datang. Udah regap gitu Pak. Ini orang benar nih. Kalau orang benar, guru datang. Guru ngapain guru? Guru datang pasti kita regap. Guru datang. Paling nggak kita sibuk. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dielakkan oleh seseorang. Ada 4. Ketika kedua orang tua kita datang, kita lagi duduk, kita pasti bantu. Yang perlu bagi ketika lagi berang bagaimanapun, kita kedatangan tamu pasti kita menjamu. Minimal kita menjawab salam, minimal kita membuka pintu, ya, memasang wajah yang ceria. Ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita naik yang namanya kuda, begitu naiknya susah, sama orang kaya susah, artis juga sama begitu naiknya, naik kuda. Dan juga bagaimana kita memuliakan, melayani yang namanya orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, jadi guru. Itulah di akhir daripada keterangan tentang memanah saat itu yang dibutuhkan. Jadi kalau sekarang itu sudah menjadi olahraga. Kalau olahraga ya tujuan kan untuk sehat, untuk latihan sekedar latihan ini, tapi tidak dia praktekkan, tidak dia terapkan di dalam kehidupan yang nyata. Siapa yang mau dia panah? Buat apa setelah dia latihan panah? Kan gitu. Kalau si Bahar masih begitu. Ya, kemarin saya berenang terus, main di mana tuh aqua gym. Itu bayar 100 malam. Memang kita dipakai itu. Maksudnya tuh saya sama si Joko sama itu buat melindungi. Bukannya saya melindungi, saya yang dilindungi. Sama bocah-bocah yang udah bisa pada berenang itu ponakan-ponakan. Luar biasa. Ternyata memang susah juga main di air. Makanya tuh Pak, sekali-sekali kelelep kita. Itu pakai pelampungnya masih kebingungan. Masih grogi kita. Sekali-sekali main di air, berenang, tapi yang dalam gitu. Wah, itu luar biasa. Ya, kita dibutuhkan sibahah di situ. Ya, kalau naik kuda kita motoran dan rata-rata udah pada bisa naik motor lah. Gitu. Kalau naik motor udah pasti bisa. Itu kita bagaimana bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada mau yang latihan coba-coba panah, nanti pemuda ada tuh. Oh, bayar berapa di pemuda? Bisa lupa tuh. Boleh latihan. Ataupun naik kuda itu di Kelapa Dua ada naik kuda 1 putaran 15.000. Yang kuda ini juga ada. Ada lagi di kalau hari Minggu itu di mana? Di Cibinong. Boleh, kamu coba-coba. Itu naik kuda Pak, kalau kita badan nggak miring-miring begini, kita coba kan? Nggak bisa tegak, kan kelihatan gampang tuh. Nah, kalau kita naik, kaki sama ini. Kalau di puncak kan ada tuh, kaki sama kaki nggak bisa tertumpu karena dia lentur gitu. Keseimbangan kita bisa jatuh gitu. Makanya kesulitan itulah dibutuhkan pada zaman itu untuk bagaimana seseorang bisa naik kuda yang tegak, yang bisa mengendalikan kuda. Jadi itulah materi yang telah disampaikan tentang masalah latihan manah dan juga kendaraan yang termaktub di dalam kitab Tanbihul Ghafirin. Mudah-mudahan kita ambil hikmahnya di pelajaran ini dan kita tetap dari sisi kekuatan-kekuatan lain kita memuliakan Islam. Ya, dari kita punya harta, dari kita punya kekuasaan, dari kita punya kewibawaan, jabatan kita limpahkan untuk kemuliaan dan kehormatan daripada agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Semoga Allah ridho apa yang kita lakukan pada saat ini dan kita upayakan untuk memaksimalkan daripada kita punya sumber daya yang maha baik.
بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا يا كريم اغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا قاضي الحاجة اكفنا وأتينا فاستجب دعاءنا واسمعنا واشف مرضانا وزد علمنا ونافع علمنا وبعد بلاءنا. اللهم يا كثير الخير يا حميد الملك ومن رحيم الودود اغفر من فضلك وبذلك برحمتك رزقنا وعلمنا وعبادنا واسعنا بعد ذلك بجينك رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الله لا تدري بعباده الدنيا يشاء وهو القوي العزيز تقول سبحانك اللهم وبحمدك الحمد لله رب العالمين. ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.